Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh Rinawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pemimpin pembelajaran adalah seorang guru yang dimana dalam kelas bertindak untuk menuntun murid, mengelola, memimpin, dan memberdayakan segala potensi yang ada pada murid, serta berbagai sumber daya yang ada di kelas maupun lingkungan sekolah semaksimal mungkin dengan menggunakan filosofi Among Ki Hajar Dewantoro. Contoh pengimplementasian di kelas, menuntun murid dengan segala kodrat agar selamat dan bahagia. Di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberdayakan sumber daya yang ada pada sekolah dan lingkungan guna peningkatan mutu pendidikan. Sementara di masyarakat, seorang pemimpin pembelajaran berkolaborasi dengan orang atau wali murid, komite, serta tokoh masyarakat untuk mendukung program-program sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat berhubungan erat dengan kualitas belajar murid. Sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Skala potensi dan sumber daya yang dikelola dan digunakan dengan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan dan karakteristik murid, hasilnya akan membuat proses pembelajaran yang dialami murid terasa lebih bermakna dan berkualitas. Materi ini juga sangat berhubungan dengan modul-modul lain yang saya terima pada pembelajaran sebelumnya. Sebagai contoh, pada modul 1.1 dikatakan maksud pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan ini kita memerlukan berbagai nilai dan peran guru penggerak yang ada pada modul 1.2. Agar lebih terarah, dituangkan lagi dalam visi guru penggerak pada modul 1.3. Selanjutnya, sebuah visi akan mudah terwujud jika di sekolah tercipta budaya positif. Menuntun sesuai kodrat adalah memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, serta mampu mengelola emosi, melakukan coaching untuk menggali potensi, dan ini adalah rangkaian pembelajaran modul 2. Sedangkan pada modul 3.1 membekali kita tentang keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Selanjutnya pada modul 3.2 kita dibekali untuk mengidentifikasi dan mengelola segala aset yang ada di sekolah dengan semaksimal mungkin. Sebelum mengikuti program pembelajaran ini, saya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengidentifikasi dan menganalisis modal utama sekolah. Sekarang saya memahami dan mampu mengidentifikasi ada banyak sekali aset yang bisa kita berdayakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal yang berubah adalah cara pandang saya. Sebelumnya saya melihat segala kekurangan sebagai hambatan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya melihat sesuatu yang kita anggap sebagai hambatan ternyata adalah sebuah aset yang bisa diberdayakan untuk kepentingan sekolah. Sekian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, semangat tergerak, bergerak, dan menggerak.